Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, terdiri dari Rizka Andini, Mutiara Ramada, Rifda Asifa Sabela Sail Rizky, Rizka Herdini Sipani, dan Rizky Rahmita Surahman akan mempresentasikan modul 7 dan modul 8. Modul 7, pengembangan dan inovasi pendidikan di sekolah dasar, dan modul 8, konvensi hak anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifda Asifa Sabela Sail Rizky. Dipersilahkan. Materi yang saya sampaikan yaitu pada 1, pengembangan di sekolah dasar. Next. Pengembangan horizontal. Bentuk perkembangan pendidikan di SD itu dalam rumput. Next. Lanjutin. Sekolah dasar konvensional. Yang A, sekolah dasar biasa. Sekolah dasar biasa adalah sekolah yang memiliki tempat belajar atau banyak 6 ruangan, 1 guru, 1 ruangan perpustakaan, kamar mandi, serta pendidikan. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Sekolah semacam ini. Biasanya terdapat di kota-kota besar dengan jumlah siswa melebihi 300 orang. Yang B, sekolah dasar kecil adalah sekolah SD yang pada awalnya dikembangkan di daerah terpencil dengan memiliki ciri dua atau 3 guru yang mengajar dengan tingkat kelas saja menggunakan buku atau buku paket. Yang C, sekolah dasar pamong. Pamong adalah singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Sistem pamong menempatkan anak didik sebagai subjek pendidikan, melibatkan masyarakat serta orang tua untuk lebih aktif dalam pendidikan, dan peran guru lebih efektif. Pamong diperuntukkan untuk anak usia 7-12 tahun sekolah, faktor sosial, dia pokoknya sistem pamong menuntutnya aktif serta guru tersebut berubah menjadi motivator. Yang kedua yaitu biasa memiliki kelainan fisik, mental, dalam rentang yang amat lebar, harus memerlukan program pendidikan khusus. Beragam kondisi anak ini dapat ditampung dalam rumpun sekolah dasar luar biasa. Sekolah setingkat ini dengan sekolah dasar yang siswanya terdiri atas anak penyandang cacat atau anak luar biasa, yaitu anak tunanetra, tunarungu, tunanetra, dan tunadaksa. Tenaga guru dan kepala sekolah diangkat oleh pemerintah, sedangkan rasio guru dan murid diharapkan 1:5 sampai 10. Guru sekolah dasar harus sesuai dengan spesialisasinya. Dalam rangka pembinaan SDLB, jika memiliki tenaga ahli medis, memberikan pelayanan pendidikan untuk memiliki emosi,
sosial. SLB Bina terdiri dari yaitu SLB Pembina Nasional dan tingkat provinsi. SLB Pembina Nasional pelatihan dan penyegaran bagi tenaga pendidikan. SLB melaksanakan dan pemecahan masalah di bidang pembinaan. Kedua, SLB Pembina Provinsi itu sekolah yang menyelenggarakan penyegaran bagi tenaga pendidikan serta menjadi percontohan penyelenggaraan SLB. SLB tingkat nasional maupun provinsi adalah unit berada di bawah naungan tanggung jawab Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Slide selanjutnya. Pendidikan secara khusus bagi anak itu memiliki gangguan pendengaran sehingga anak dalam perkembangan bicara serta komunikasi, bahkan ada kasus yang berat mengalami bisu. SLBC adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan bagi anak tunagrahita atau terbelakang mental, yaitu anak yang mempunyai tingkat kecerdasan di bawah rata-rata sehingga kesulitan mengikuti program pendidikan secara umum. Yang keempat, SLBD, lembaga pendidikan yang menyelenggarakan anak tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan otot, tulang, sendi, dan syarafan. SLB ini juga berfungsi sebagai wahana rehabilitasi balikan fungsi baik fisik akibat kelainan sehingga mereka bisa bersekolah di sekolah umum. Yang kelima, SLBE adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunalaras yang mengalami hambatan atau kesulitan penyesuaian dengan sosial dan bertingkah laku kurang wajar atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Ada juga SLBG adalah lembaga pendidikan khusus bagi anak tunaganda yang menyandang kelainan dari satu kelainan seperti A dan C, C dan D, A dan B, serta berbagai variasi lainnya. Selanjutnya akan oleh teman saya. Selanjutnya, C. Sekolah dasar terpadu. Sekolah dasar terpadu ialah sekolah yang diproyeksikan untuk dapat menampung semua anak sekolah dasar, termasuk di dalamnya anak berkelainan atau anak berbakat. Sekolah dasar terpadu bukan merupakan organisasi baru atau sekolah baru. Penyelenggaranya tidak berbeda dengan sekolah dasar lainnya. Meskipun ada kegiatan-kegiatan yang khusus untuk anak berkelainan atau berbakat, kegiatannya tidak mengganggu atau mengurangi pelayanan pendidikan bagi anak biasa. Adapun yang menjadi perbedaan kegiatan itu antara lain: 1. Adanya usaha pengintegrasian atau pembauran beberapa anak berkelainan pada kelas sekolah dasar biasa. 2. Adanya guru pembimbing khusus yang mendampingi atau membantu guru kelas demi kelancaran proses belajar mengajar. 3. Adanya anak-anak penyandang ketunaan yang diharuskan mengikuti pendidikan formal di sekolah dasar secara klasikal yang menggunakan kurikulum sekolah luar biasa. Yang keempat, siswanya terdiri dari anak-anak berusia 7-12 tahun. Karena siswa terdiri dari atas anak normal dan penyandang cacat, maka diperlukan guru sekolah dasar yang memiliki wawasan dasar-dasar pendidikan luar biasa dan guru pembimbing khusus untuk anak penyandang kelainan dan anak berbakat. Next. Yang ketiga, rumpun pendidikan luar biasa. Upaya mengatasi masalah putus sekolah perlu diarahkan pada upaya pokok, yaitu pencegahan dan penampungan. Upaya penampungan dapat dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan kegiatan rumpun pendidikan luar sekolah yang memungkinkan peserta memperoleh ijazah kesetaraan sekolah dasar atau SD.
Pendidikan luar sekolah ini seperti kursus-kursus yang diselenggarakan di Diklusmas, kegiatan magang dan kejar usaha. Upaya tersebut harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat cerdik cendekiawan dan kelompok masyarakat yang berkemampuan. Untuk itu perlu ditetapkan pengaturan dan mekanisme pelaksanaannya. Rumpun pendidikan luar sekolah meliputi kelompok belajar paket A dan kursus persamaan sekolah dasar SD. Selanjutnya, program kerja paket A ini adalah kegiatan pendidikan yang berbentuk kegiatan bekerja dan belajar untuk mengejar ketertinggalan yang dilaksanakan melalui wadah kelompok belajar. Kejar memberikan pelayanan pendidikan kepada anak yang belum memperoleh pendidikan sekolah dasar dan anak putus sekolah. Kejar dilaksanakan pada daerah yang berpenduduk sedikit dan sering berpindah-pindah. Pelaksanaannya adalah pemerintah bersama masyarakat dan status kelembagaannya bersifat sementara. Kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di rumah penduduk pada waktu tertentu, sesuai dengan waktu yang dimiliki peserta didik. Guru yang mengajar diambil dari guru sekolah dasar yang ada tutor di masyarakat. Guru sekolah dasar yang ada mungkin menjadi guru kejar, karena kegiatan belajar berlangsung pada sore atau malam hari. Sedangkan guru pembina kejar diambil dari anggota masyarakat yang mampu dan bahan pelajarannya menggunakan paket A atau buku paket sekolah dasar atau modul. Penyelenggaraan kejar paket A dapat dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa atau kelurahan, seperti LKMD, PKK, Dharma Wanita. Sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan formal juga dapat menjadi pelaksanaan program kerja paket A. Sumber dan belajar adalah selanjutnya. Dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, maka pendidikan diharapkan memberi perhatian terhadap pendidikan agama. Oleh sebab itu, para orang tua mencari alternatif pendidikan yang memenuhi harapannya. Salah satu pilihan itu dengan memasukkan anaknya pada rumpun sekolah keagamaan. Di lembaga ini mereka berharap di negara agama tercukupi, serta mata ajaran juga selaras dengan situasi dan kondisi anak dalam arti psikologis, pedagogis, dan sosiokulturalnya. Pendidikan di lingkungan ini diharapkan mampu menciptakan kondisi religius dan sekaligus kontekstual sehingga pendidikan agama di sekolah keagamaan dapat berkesinambungan dengan pendidikan umum dan lingkungan keluarga serta masyarakat global. Next. Rumpun sekolah atau rumpun sekolah keagamaan meliputi 1. Madrasah Ibtidaiyah dan pondok pesantren. Di sini Madrasah Ibtidaiyah ialah satuan pendidikan yang bersifat umum setingkat sekolah dasar SD yang dikelola oleh Departemen Agama. Belajar di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Ijazah atau surat tanda tamat belajar STTB Madrasah Ibtidaiyah mempunyai arti nilai yang sama dengan ijazah sekolah dasar. Siswa Madrasah Ibtidaiyah dapat pindah ke sekolah dasar dan sebaliknya, serta lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah menengah tingkat pertama berdasarkan peraturan penerimaan siswa baru. Madrasah Ibtidaiyah mengajarkan bidang studi agama Islam lebih banyak dari sekolah dasar biasa. Kurikulum yang digunakannya juga sebanyak-banyaknya, 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum yang berstandar sama dengan kurikulum sekolah dasar yang berlaku. Lama belajar di Madrasah Ibtidaiyah dapat diperpanjang dari 6 tahun menjadi 7 tahun, atau dengan menambah jam pelajarannya setiap hari di luar jam yang ditentukan di dalam kurikulum, atau ekstrakurikuler ya. Pembinaan bidang studi agama diselenggarakan oleh Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum dilakukan oleh Mendiknas berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Yang kedua, pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sebenarnya termasuk jalur pendidikan luar sekolah yang memiliki tingkat sekolah dasar. Lembaga ini sudah cukup membudaya dan berperan penting dalam pembinaan manusia Indonesia. Kelebihan pendidikan pondok pesantren ialah suasana kehidupan yang religius dibandingkan dengan lembaga pendidikan persekolahan umumnya.
Namun seiring perkembangan zaman, maka pondok pesantren memerlukan penjabaran agar tampak perannya dalam pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa. Sebab dalam realitanya masih terkesan belum terpadu dengan satuan pendidikan lainnya. Pondok pesantren juga harus disadari memiliki dua nilai yang mendasari pola perilaku dan interaksi edukatifnya, yaitu nilai religius dan nilai kultur tradisional. Kedua nilai tersebut terpadu dalam kehidupan akidah, ibadah, dan muamalah, dan termanifestasikan dalam ritual, sosial, dan proses pembelajaran. Interaksi edukatif ini juga didukung oleh sarana masjid, pondok, dan tersedianya literatur-literatur yang diyakini sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keunggulan lainnya bahwa lembaga pesantren adalah merujuk langsung ke sumber nilai. B. Memberi peluang ke arah interaksi edukatif yang demokratis sepanjang 24 jam per hari. C. Interaktif yang akrab antara santri dan kiai dan memberi peluang untuk intensifikasikan pendidikan. D. Selanjutnya, B. Pengembangan vertikal. Pengembangan pada dimensi vertikal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar merupakan perwujudan pendidikan yang adil dan merata. Juga harus mempertimbangkan keagamaan peserta didik baik dalam aspek kemampuan, pola hidup, maupun lingkungan sosial budaya di mana mereka tinggal. Ciri-ciri pengembangan vertikal yaitu 1. Pengembangan kualitas pendidikan. Yang kedua, pengembangan relevansi pendidikan. Yang ketiga, pengembangan efisiensi pendidikan. Kita bahas satu dulu ya. Pengembangan kualitas pendidikan yaitu merujuk pada 3 hal, yaitu berkaitan dengan masukan, proses, dan produk. Input pendidikan mencakup siswa, guru, lingkungan, alat atau instrumen dengan segala karakteristiknya, seperti inteligensia, bakat, minat, kebiasaan siswa. Kualitas keempat faktor tersebut menurut penalaran logis diprediksi akan menghasilkan produk yang bermutu. Artinya baik guru, lingkungan belajar terutama, dan instrumen pembelajaran memang perlu yang berkualitas pula. Dalam konteks ini siswa tidak perlu dibicarakan lagi sebab pasti akan beragam. Persoalan bagaimana kita mampu mengelompokkannya sehingga perbedaan baik secara fisik maupun psikologis tidak terlalu jauh berbeda. Proses pendidikan termasuk mencakup persoalan bagaimana terselenggaranya suatu pembelajaran yang memadai, evaluasi yang akurat, dan sebagainya. Dengan input dan proses pendidikan yang berkualitas diharapkan menghasilkan produk pendidikan yang bermutu, yaitu diantaranya karakteristik hasil bercirikan berikut ini. Peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar atau learning task yang harus dikuasai sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. Yang kedua, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga dengan belajar, peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, melainkan terampil melakukan sesuatu. Yang ketiga, hasil pendidikan sekolah dengan hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan khususnya dunia kerja. Yang kedua, pengembangan relevansi pendidikan yaitu memberi dampak bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kehidupan di masyarakat, dan melanjutkan pendidik ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan relevansi ini perlu disesuaikan dengan tujuan masing-masing jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Kurang sesuainya materi pendidikan selama ini diatasi dengan penyusunan kurikulum baru. Dengan kurikulum baru itu, anak-anak dibina kepribadiannya melalui pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan tuntutan masa kini dan masa yang akan datang. Aspek keterampilan merupakan unsur kurikulum baru yang mendapat perhatian khusus, namun seiring perubahan yang cepat tentu pengembangan dimensi relevansi ini harus terus dilakukan. Yang ketiga, pengembangan efisiensi pendidikan. Pendidikan disebut efisiensi apabila hasil yang dicapai maksimal dengan biaya yang wajar. Menurut pandangan kontemporer, biaya yang menjadi ukuran efisien, namun yang lebih utama adalah kualitas hasil. Dalam konteks yang luas, efisien berkaitan dengan profesional dalam manajemen nasional pendidikan yang dialaminya terkandung antara lain disiplin keahlian, etos kerja, dan competitiveness. Dalam rangka peningkatan efisiensi dapat dilakukan pelatihan manajemen bagi para sekolah dan pengawas TK atau SD. Bagaimanapun juga pendidikan harus diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan waktu yang sedikit. Ini berarti dicari terus-menerus sistem pendidikan dan pengajaran yang efisiensi. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya, Rizka Andini. Oke, baik. Kegiatan belajar 2, inovasi pendidikan sekolah dasar. Baik.
A. Lingkup inovasi pendidikan sekolah dasar atau SD. Inovasi ialah suatu upaya yang sengaja dilakukan untuk memperbaiki praktik pendidikan dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan berarti pembelajaran ini merupakan faktor tunggal dalam proses pendidikan, karena pembelajaran itu bermaksud menimbulkan pengaruh kepada peserta didik. Miles dalam Ibrahim 1988 ayat 52 mengungkapkan paling tidak ada 11 komponen penting yang menjadi wilayah inovasi dalam pendidikan. Ke-11 komponen tersebut yaitu 1. Personalia, 2. Banyaknya personal dan wilayah kerja, 3. Fasilitas fisik, 4. Penggunaan waktu, 5. Perumusan tujuan, 6. Prosedur pembelajaran, 7. Peran yang dilakukan, 8. Wawasan dan perasaan, 9. Bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme kerja, 10. Hubungan dengan sistem lain, dan 11. Strategi pembelajaran. Next. Satu, bidang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan suatu inovasi pendidikan yang secara berharap akan diberlakukan di tingkat nasional, mulai dari sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau SMA atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, SMP atau MTS, hingga ke sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau SD atau MI. Pada tahun 2010 diharapkan semua satuan pendidikan yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan dasar harus sudah menerapkan KTSP. Misi KTSP adalah memberi kewenangan kepada setiap satuan pendidikan atau unit sekolah untuk mengembangkan kurikulum dan silabus sendiri atas dasar pertimbangan potensi siswa dan karakteristik SDM, sekolah dan daerah tempat sekolah itu berada. Dalam konteks ini, Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP telah menyebarkan dan menyosialisasikan panduan pengembangan KTSP untuk para guru. Tentu saja selanjutnya Dinas Pendidikan Daerah memiliki kewajiban untuk 1. Menyosialisasikan, 2. Menyelenggarakan pelatihan pengembangan KTSP di SD, dan membiayai serta mengelola kegiatan pengembangan KTSP di daerahnya dengan baik. Next. Dua, bidang pembelajaran quantum learning atau QL. Beberapa tahun terakhir ini dunia pendidikan sempat dihebohkan dengan suatu inovasi dalam metode pembelajaran yang disebut sebagai quantum learning. Inovasi ini muncul dari gagasan yang dikembangkan oleh Bobby Portes and Mike Hirnecki 1999. Quantum learning ini membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan, terdiri dari sejumlah teknik belajar yang sasaran akhirnya adalah membantu para siswa agar responsif dan bergairah dan bersemangat dalam menghadapi tantangan-tantangan belajar dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi nyata yang tengah dihadapi lingkungannya. 3. Bidang manajemen. Manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah atau School-based management merupakan suatu inovasi atau pembaruan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya manajemen sekolah. MBS semakin dikenal karena dianggap cocok dengan kebijakan desentralisasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan dan provinsi sebagai daerah otonom. Next.
C. Prinsip dan model perencanaan inovasi pendidikan anak di sekolah dasar. 1. Prinsip perencanaan inovasi pendidikan. Perencanaan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk mencapai suatu keberhasilan inovasi pendidikan. Dalam hal ini, perencanaan berarti suatu persiapan dan pengambilan keputusan untuk berbuat secara sistematik yang merupakan serangkaian aktivitas berkelanjutan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Model perencanaan inovasi pendidikan. Agar perencanaan inovasi pendidikan tidak melenceng dari berbagai elemen pokok perencanaan tersebut, perlu digunakan suatu model perencanaan inovasi pendidikan sekolah dasar yang ada. Model yang dimaksud ialah model perencanaan inovasi pendidikan proaktif atau interaktif, atau MOPP. Selanjutnya, D. Penerapan inovasi pada sekolah dasar. Inovasi pendidikan bukan berarti selalu pembaruan yang bertaraf nasional, tetapi juga dapat diusahakan oleh guru, kepala sekolah, bahkan mungkin ide pertamanya muncul dari peserta didik. Namun, perlu diketahui secara mudah, bahkan justru sering terjadi sebaliknya, yaitu menolak inovasi itu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan modul 8. Modul 8, Konvensi Hak Anak. KP1, Konvensi. Pengertian Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak terdiri dari 3 kata, yaitu konvensi, hak, dan anak. Pengertiannya dibagi menjadi 3. Konvensi itu sendiri merupakan suatu hukum internasional atau biasa juga disebut sebagai instrumen internasional. Yang kedua adalah hak. Kata hak di sini ialah hak asasi manusia. Apabila kata hak dirangkai dengan kata anak, maka akan diartikan sebagai hak asasi manusia untuk anak, yang artinya di mana semua hal yang harus dimiliki oleh seorang anak agar dapat tumbuh jasmani dan fisiknya dan berkembang rohani dan kehidupannya dengan baik. Anak bukan hanya memiliki hak, akan tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab atau kewajiban. Berikut ialah rinciannya. Yang pertama, ialah giat belajar dan berarti untuk masa depan itu sendiri. Yang kedua, menghormati anak-anak lain. Yang ketiga, menghormati orang tua dan guru. Ketiga, anak. Menurut Pasal 1 KHA, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak di tempat bahwa usia dewasa mencapai lebih awal. Ras, kewarganegaraan atau kebangsaannya. Di sini terlihat penerapan prinsip non-diskriminasi. Kemudian yang kedua, anak harus jatuh demi keutuhan keluarga. Yang ketiga, anak harus diberi sarana untuk perkembangan normalnya. Nah, di sini perkembangan normalnya baik secara material, moral, dan spiritual. Peran pendidikan baik dari orang tua maupun yang lebih bersifat formal sangat diperlukan dalam hal ini. Kemudian yang keempat, ada anak yang kelaparan harus diberi makan, anak yang sakit harus diberi perawatan, anak yang cacat dan mental harus diberi pendidikan yang sesuai, dan menjadi sekedar pernyataan saja, tapi tidak dilaksanakan. Kemudian tahun 1940, deklarasi Geneva ini diusulkan pada Badan Ekonomi dan Sosial PBB untuk dibuka kembali. Tujuannya untuk mengikat umat manusia sekarang ini dengan dikata support pada tahun 1924. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengadopsi deklarasi universal mengenai HAM, sehingga
Setiap tahunnya, peristiwa ini diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Pada tahun 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan tentang hak anak, dan pernyataan ini merupakan deklarasi internasional kedua. Kemudian Tahun Anak Internasional dicanangkan pada tahun 1979. Pada saat itu diusulkan untuk membuat rumusan suatu dokumen yang bersifat internasional bagi pengakuan terhadap hak anak yang mengikat secara yuridis. Kemudian pada selanjutnya, rancangan konvensi hak anak diselesaikan pada tahun 1999, dan tanggal 20 November di tahun yang sama, naskah konvensi disahkan dengan surat bulat oleh Majelis Umum PBB. Rancangan inilah yang dikenal dengan Konvensi Hak Anak atau KHA dalam bentuk sekarang ini. Kemudian selanjutnya, slide berikutnya. Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September tahun 1990. Kemudian di Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, tapi baru berlaku itu dimulai 5 Oktober 1990 sesuai dengan pasal 49 ayat 2. Nah, ini perlu diketahui bahwa pada saat meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia membuat suatu deklarasi yang intinya menyatakan hal berikut ini. Yang pertama, Konstitusi RI tahun 1945 menjamin hak dasar anak tanpa memandang jenis kelamin, etnis, ataupun ras mereka. Nah, di sini konstitusi juga menyatakan hak anak tersebut akan dilaksanakan oleh undang-undang dan peraturan nasional. Kemudian yang kedua, ada ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Republik Indonesia, yang tidaklah berarti bahwa Indonesia menerima kewajiban yang melebihkan batas konstitusi ataupun menerima kewajiban untuk menerapkan hak yang dinyatakan dalam konstitusi. Kemudian yang terakhir dalam kaitannya dengan pelaksanaan pasal 1, pasal 4, pasal 6, kemudian 9, pasal 21, 22, dan terakhir pasal 29 dari konvensi, pemerintah RI menyatakan Republik Indonesia bahwa akan menerapkan pasal-pasal ini sesuai dengan konstitusinya. Nah, deklarasi yang dilakukan oleh Indonesia ini menimbulkan kritikan baik di tingkat nasional maupun internasional, karena pada intinya deklarasi itu dianggap sebagai reservasi. Oleh karena itu, Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk meninjau kembali deklarasi tersebut. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan keputusan Presiden. Hal ini juga mendapatkan banyak kritikan karena secara legal, kedudukan keputusan Presiden atau Kepres hanyalah menempati peringkat keempat di bawah undang-undang. Sehubung dengan masalah ini, Indonesia sedang mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan instrumen ratifikasi dari keputusan Presiden menjadi undang-undang. Sekian. Kembali ke slide awal. Ya, sekian dari presentasi kami kelompok 4 yang membahas tentang modul 7 dan modul 8. Modul 7 sendiri itu tentang pengembangan dan inovasi pendidikan di sekolah dasar, dan modul 8 tentang konvensi hak anak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.